Dan yang menarik kedua di sini Mbak, saya cukup apresiasi Pak Jokowi ya, terlepas ini klien saya. Beliau tidak reaktif loh. Ya, sebagai mantan presiden atau presiden ke-7, boleh dibilang baru pertama kali loh ada presiden digugat begitu gencar ya. Mohon maaf loh, Pak Soeharto aja nggak begitu-begitunya. Iya, Pak Soeharto secara masif gugat sana gugat sini dan beliau mengikuti saja, sabar aja. Ya, semua diikuti satu persatu, dijawab satu persatu. Karena memang satu, dia yakin betul apa yang diperolehnya selama ini adalah barang yang sah, benar. Lalu kedua, dia juga menurut saya sudah menghitung juga arah politik ini kemana. Dan juga sudah, urusan politik beliau sudah pakarnya lah. Kami hanya menangani secara hukum dan kami juga confident. Mas Roy, ini ya, komentar sedikit Mbak, yang gugatannya Bang Suban tadi bilang kan sudah diterima di pengadilan. Diterimanya baru sekedar pendaftaran. Ya. Oh nanti ada eksepsi, ada putusan selah, ada putusan akhir. Nanti kita lihat dalam perjalanannya. Lebih kurang. Mas Roy, ini nggak cuma masalah hukum, nggak murni hukum. Ini ada sebenarnya kalau politik di situ. Kalau mantan presiden atau presiden ke-7, katakanlah kalaupun presiden ke-6, katakanlah kalau presiden ke-5 itu punya masalah, ya pasti digugat. Introspeksi diri dong, gitu. Kenapa dia banyak digugat? Ya pasti punya masalah banyak, gitu aja. Kalau enggak kan pasti presiden saya mau mengatakan begini, apapun nanti putusannya, ujungnya ya politik. Taruh misalnya bisa dibuktikan bahwa ijazah itu palsu, ya kan? Khususnya yang berkaitan dengan ijazahnya Gibran. Udah palsu lah itu. Dengan sendirinya ya langkah politik terjadi. Bagaimana seorang presiden ternyata ijazahnya palsu? Itu dengan sendirinya politik. Cuma untuk mendasarkan diri melakukan gerakan politik itu harus ada dulu dasar hukumnya. Inilah Mbak. Tapi yang menarik itu Mbak, jadi kan sedih. Jadi kalau udah berkaitan dengan presiden, wakil presiden. Coba kita berpikir secara jernih nih teman-teman mahasiswa semua nih, pemirsa. Tahun 2022 Mas Bambang Tri menuduh ijazah Pak Jokowi itu ijazah yang palsu, SD. Palsu, SMB palsu, SMA palsu. Tahun 2023-2024 TPUA dan Bang Roy bilang ijazah S1-nya palsu. Sekarang 2025 dia bilang lagi anaknya palsu. Oh iya, jelas kalau segitu-gitunya gitu. Ada seseorang ijazah SD, SMP, SMA, S1 palsu. Bung Rifai. Secara common sense ya. Kalau gini loh saya, Bang Rifai, kalau Anda gelisah Bung Rifai, gelisah soal kok ayah dituntut soal ijazah palsu, anak dituntut soal ijazah palsu. Mestinya Katin menginjam Bung Agung tadi ya, kita berpikir demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kok ayah berkuasa, anak juga ikut berkuasa pada waktu yang bersamaan. Nah, kenapa? Itu problem berbangsa bernegara. Kenapa? Dan itu dipertanyakan bagaimana proses pertama. Kalau ada gelisah, kalau itu mestinya yang kita gelisahkan itu kok bisa dinasti politik merajalela di Republik ini. Loh kan Jokowi udah tidak berkuasa. Jokowi tidak berkuasa. Proses politik. Bang, kita sepakat reformasi harus kita jaga. KKN harus kita berantas. Betul. Tapi konstruksinya adalah begini. Dan sudah jelas. Seseorang itu bisa menjadi pejabat dengan dua cara. Diangkat dan dipilih. Kalau diangkat, kita tolak, kita lawan. Itu bukan lagi tapi kalau dipilih rakyat, sorry Bang. Itu lagi bukan itu hak dinasti setiap warga negara. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Dinasti apa salahnya kalau yang Anda sebutkan sudah itu negara kerajaan. Kalau diangkat itu negara kerajaan. Dinasti itu dalam proses dulu yang kita kan sebut ribut reformasi karena dulu Mbak Tutu diangkat oleh Pak Harto sebagai menteri. Makanya itu menjadi KKN. Itulah sebabnya kita lawan dahulu. Betul. Maka sekarang juga kita lawan.